Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan malam hari ini. Jika kita sudah melewati satu hari, sampai malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita semua datang. Semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Saya percaya saat kita datang pada Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang sejati. Boleh dinyatakan malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sampai malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan satu kesempatan kembali untuk kami datang boleh bersekutu, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami inginkan kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh siapkan hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus boleh melawat, menjamah setiap kami. Malam hari ini apapun pergumulan kita, apapun problem kehidupan kita, mari kita tanggalkan sejenak, kita datang pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sanggup menolong. Dia adalah sumber pengharapan itu. Berharap hanya pada Tuhan saja. Mari datang pada Tuhan malam ini. Bawa pujian penyembahanmu. Yes. Mari senangkan Dia malam ini. Nyatakan kasihmu pada Tuhan. Jesus. Jesus. Kaulah sumber pertolonganku Tuhan. Kaulah sumber pengharapanku. Karenanya Engkau gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu cemas. Terima kasih. Mari sama-sama datang. Nyatakan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu. Yes, Jesus. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Engkau
pertolonganku, Tuhan, sumber pengharapanku, sumber kekuatan hidupku, hanya Engkau Yesus. Engkaulah sumber segalanya, oh Yesus. Pertolonganku datang darimu. Mari dengan segenap hati kita. Harapanku hanya nyatakan, padamu. Ku tak akan Ku goyah, tak akan goyah, ku tak akan ku tak gentar, akan gentar. sebab Kau gunung Sebab batuku, Kau gunung batuku, kota benteng pertolonganku datang darimu. Harapanku hanya padamu. Ku tak Ku tak akan goyah, goyah, tak akan gentar. sebab Kau gunung Sebab Kau batuku, gunung batuku, kota bentengku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yesus Tuhan, Engkaulah kota benteng yang teguh. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Tuhan yang berjalan bersama kami, Tuhan yang selalu menyertai langkah kami, Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, yes. Mari dengan iman berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami,
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Bersama kami. Berjalan bersama kami. bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Mari lebih lagi. kami. Tuhan yang Tuhan bersama, yang bersama kami. Berjalan bersama kami. ku tak takut, ku tak gentar, Sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama Tuhan yang bersama kami. berjalan Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yakin dan percaya Kau Tuhan yang selalu menyertai kami, yang berjalan menuntun langkah kami selalu. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Berjalan bersama Tuhan yang pegang tangan setiap kami. Ku Karena kami gak perlu takut, ku tak gentar, sebab Engkau
bersama dengan Allahku bersama kami, Tuhan yang Tuhan bersama. yang bersama Amin. kami. Yes. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami berjalan. Mari kau yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, lebih lagi nyatakan. Ku tak takut, Yes, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang Tuhan bersama. yang bersama kami. Berjalan bersama Ya Tuhan Yesus, kami. biar tanganmu ya Tuhan, Tanganmu kau yang pegang. pegang hidupku, ku Yakin kau bersama kami. Yesus Tuhan, Yesus yang kami andalkan, yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Biar kami serukan setiap hati dan iman kami malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Mari bersama dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Tuhan, ini pujian kami, ini iman kami Tuhan. Pernyataan setiap kami, Engkau satu-satunya sumber kekuatan kedamaian, hatiku Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Engkau pengharapan hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Amin. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berkati Bapak setiap kami hati yang rindu untuk mencari Engkau, untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan dengarkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, roh jiwa dan tubuh kami agar kami mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus-Mu ambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Iya, saya masih ada di Bandungan hari ini. Puji Tuhan ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Biarlah kita terus mau sungguh-sungguh ya mencari Tuhan dan terus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Apapun keadaan kita tidak akan pernah mengubah ya kesetiaan Tuhan. Mari kita akan mendengarkan sama-sama kesaksian. Saya akan bacakan. Selamat malam Ibu Debbie, saya jemaat dan seluruh jemaat Mezbah Doa. Saya ingin bersaksi banyak mujizat Tuhan Yesus yang saya alami. Jadi begini Bu, saya ini seorang ibu dari Wonogiri berusia 52 tahun. Tangan kiri saya itu mengalami sakit dan sudah 4 bulan lebih. Wah, lama ya. Jadi persendian di bahu kiri saya juga ikut sakit. Bahkan kalau diangkat sakit, ditarik ke belakang sakit. Ya, posisi seperti berdiri, istirahat di tempat juga sangat sakit. Apalagi kalau saya harus buka baju, resleting atau apapun ya di belakang itu tidak bisa. Saya sampai menangis ya karena kesakitan. Dan tidak bisa digerakkan juga ya, dan rasanya itu cekot-cekot ya. Akhirnya karena sakit itu saya jadi susah tidur ya, bahkan kalau malam karena nyeri-nyeri cekot-cekot itu ya saya nggak bisa tidur, sangat-sangat mengganggu. Saya tidak berobat secara medis ya atau alternatif. Saya hanya berdoa dan saya mencoba berolahraga ya. Karena kalau medis saya malas Bu, pasti saya disuruh ronsen, harus ke lab dan lain-lain. Banyak gerakan-gerakan olahraga yang saya coba tapi tidak kunjung sembuh. Sampai saya mendengar kesaksian Ibu ya di Mezbah Doa. Ibu bersaksi ibu juga disembuhkan dari tangan kirinya yang sakit. Ya sama persis sakitnya seperti saya. Waktu saya mendengar itu saya belum sembuh Bu. Ya, dalam hati saya berkata begini,
Ibu Debbie yang sakit belakangan, Ibu Debbie sakitnya belakangan, tapi kok malah sembuhnya duluan. Ya, tapi ya tidak apa-apa kata saya. Tuhan pasti akan menolong saya juga. Kalau Bu Debbie sembuh, maka saya juga ya pasti Tuhan ya sembuhkan. Tuhan juga pasti menolong. Yang penting saya terus berdoa dan terus berusaha. Saya yakin Tuhan akan menolong saya ya, karena Tuhan menolong Ibu Debbie ya, dan juga pasti akan menyembuhkan saya. Pas saya buka YouTube ada lewat postingan dokter ya tentang ya kapsul yang menyembuhkan bahu yang ototnya sobek ya, dan saya menyembuhkan kapsul bahu yang robek. Saya ikuti gerakan di YouTube itu Bu ya, katanya 3 kali latihan tuh sangat membantu. Dan puji Tuhan ya, saya percaya semua karena campur tangan Tuhan dan mujizat dari Tuhan. Ya, saya mengikuti latihan itu, baru sekali saya latihan ya saya langsung tidur nyenyak. Ya, dan 3 kali saya latihan juga sudah Tuhan sembuhkan. Dan puji Tuhan sampai sekarang ya saya sudah sembuh total. Haleluya Ibu, saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan ya, dan sudah sebulan ini saya sembuh total. Saya percaya semua itu karena mujizat Tuhan ya, dan wow, Tuhan itu benar-benar hebat. Tuhan itu luar biasa. Saya juga tidak minum obat. Saya tidak juga minum herbal, tapi saya disembuhkan Tuhan. Ya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ya, kalau saya pas lagi lemah, saya dengerin khotbah Ibu Debbie, saya seperti di-charge kembali, iman saya menjadi kuat. Saya menjadi ya bangkit lagi. Kalau pas lagi happy juga tambah sukacita ya untuk mendengarkan khotbah Ibu. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie dan seluruh tim. Ya, sehat selalu semuanya, juga seluruh jemaat Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Iya, memang saya juga dulu merasakan sakit ya di lengan kiri saya hampir sebulan lebih itu ya. Memang aduh tersiksa sekali, tidak bisa digerakkan, diangkat begini nggak bisa, mau taruh di belakang nggak bisa, mau beraktivitas begini nggak bisa, bahkan nggak bisa tidur kalau malam karena nyeri. Memang sangat tidak enak ya, dan saya percaya ya Tuhan Yesus itu penyembuh kita. Ibu juga dijamah oleh Tuhan, bahkan ibu sudah 4 bulan ya, saya hanya 1 bulan ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Asal tetap berharap, tetap percaya, tetap berdoa, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih Ibu, puji Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, apapun yang sedang saudara hadapi, mungkin saudara juga sedang sakit ya, atau sedang mengalami kelemahan tubuh, tetaplah percaya. Saya juga ya berapa hari ini ya demam, sakit, flu berat, tapi puji Tuhan ya sekarang Tuhan sembuhkan dan boleh melayani kembali. Dan semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk sekarang sudah pembacaan kita Mazmur 26. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 25. Wow, luar biasa kita membaca bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaannya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan ya, dan sehingga kita bisa bertahan terhadap apapun ya, tantangan, ujian, bahkan apapun, kita percaya bahwa kita di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan baik, kita akan lanjut malam ini dengan Mazmur 26, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, masih Daud yang menulis Mazmur ini. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya, Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan berilah kepadaku keadilan. Ya, beri kepadaku keadilan. Bapak Ibu, ya memang ya ketika kita ini ada dalam dunia ini ya, kita pasti akan mengalami banyak ketidakadilan. Seringkali kita merasa kita sudah berbuat begini, tapi kenapa yang terjadi begini? Tapi memang betul ya, Tuhanlah yang maha adil, yang sanggup memberikan kita keadilan. Ketika meminta Allah untuk ya menyatakan dirinya
tidak bersalah. Daud ya meminta biar Tuhan beri dia keadilan yang seadil-adilnya. Ya, Daud tidak mengklaim bahwa dirinya tidak berdosa. Karena hal itu mustahil. Kita membaca kemarin di Mazmur 25, Daud bilang, bersihkan aku dari segala dosaku karena begitu besar, ya, betapa besar dosa yang aku perbuat kepadamu. Sebaliknya, Daud memohon kepada Tuhan untuk ya meminta keadilan dari Tuhan agar ya Tuhan bisa pulihkan nama baiknya dari segala tuduhan palsu yang dibuat oleh musuh-musuhnya terhadap dia. Ya, Bapak Ibu, kita juga harus meminta Tuhan untuk menguji hati kita. Ya, memang ketika kita mengalami ketidakadilan itu rasanya tidak enak. Ya, banyak orang akan berkata, ya kayak saya dulu juga ya, saya marah sekali ketika orang ya menyatakan bahwa kesaksian saya ini palsu, tidak benar, saya ini pembohong. Wah, secara manusia itu saya marah. Ya, dan waktu itu saya berniat melaporkan kepada polisi, tapi Tuhan tegur saya. Ya, dan Tuhan berkata, kenapa kamu melakukan itu gitu ya, karena aku Tuhan yang mengetahui ya semua hidupmu. Makanya Daud berkata bahwa berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ya, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya, ayat yang kedua dia berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya, mari Bapak Ibu, kita itu harus selalu meminta untuk Tuhan uji kita. Apakah ya jangan hanya kita merasa benar di hadapan Tuhan, tapi kita perlu diuji oleh Tuhan, terutama hati dan batin. Kenapa? Karena hati dan batin itu tidak ada yang tahu. Nggak ada orang bisa lihat hati dan batin kita, itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Ya, dan dia berkata, selidikilah Tuhan ya hati dan batinku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, setelah Daud berdosa, dia bertobat. Dia sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah menghitung dosa kita saudara, tetapi ya kita harus sungguh-sungguh hidup menurut jalan-jalannya Tuhan, yaitu dalam kebenaran. Ya, ayat yang keempat, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Ya, Daud berkata di sana, ya dia tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik dia tidak bergaul. Ya, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ya, memang kita harus membatasi diri dalam pergaulan kita tentunya Bapak Ibu. Ya, haruskah ya kita ini membenci atau memusuhi orang-orang berdosa? Tidak boleh. Tapi untuk memberi batasan ya harus. Kalau kita tahu orang itu toksik ya, orang itu beracun, hanya menambah ya damai sejahtera kita hilang atau apa, maka jangan ya bergaul. Tapi tetap ya kita itu baik, tapi bergaul itu jangan. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Ya, kita harus membatasi diri ya. Dan meski orang Kristen itu ya harus menghindari beberapa tempat ya, dan Yesus juga memberikan kita teladan. Yesus bahkan duduk ya, dia makan dengan pelacur dan orang-orang berdosa. Tetapi ya di sana Yesus menyatakan kebenaran bagi mereka. Ya, dan Yesus menjadi terang di tengah mereka. Namun untuk bergaul atau mengikuti cara hidup mereka kita tidak boleh. Ya, misalnya ada orang yang suka dugem lalu bilang, oh saya mau ikut dia dugem karena saya mau menginjili dia. Nah, itu salah Bapak Ibu. Kita harus terbeban dengan orang fasik, orang berdosa untuk membawa mereka pada jalan kebenaran. Tapi kita tidak boleh ikut dalam pergaulan mereka yang akan membawa kita dalam kejatuhan. Daud juga berkata, aku tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ya, jadi artinya apa? Kalau bergaul itu lebih dekat, erat, bahkan ikut duduk di mana dia pergi dugem kita ikut dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud di sini. Tetapi ya kita harus tetap terbeban dengan jiwa mereka ya, dan nggak boleh memusuhi. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib.
Daud berkata bahwa dia lebih baik dia menari bagi Tuhan, memuji menyembah Tuhan di atas mezbah Tuhan, mendengarkan nyanyian syukur daripada dia duduk dengan orang berdosa. Tuhan, ayat yang ke-8, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Daud sangat suka dekat dengan Tuhan. Daud suka dalam hadirat Tuhan. Daud suka berada dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah kita juga semua menjadi orang-orang yang suka gitu dengar firman, suka dengar khotbah, suka nyanyi memuji Tuhan. Jangan sampai hal-hal rohani kita nggak suka. Justru hal-hal yang duniawi kita lebih suka. Mari kita menjadikan itu menjadi tolak ukur bahwa kita harus suka pada rumah kediaman Tuhan, artinya berada dalam hadirat Tuhan. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama dengan orang berdosa. Daud berkata kepada Tuhan, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama dengan orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Apa artinya tanah yang rata? Artinya hidup yang benar, di jalan yang benar, tidak berkelok-kelok Dan Tuhan itu selalu menawarkan pertolongan untuk orang-orang yang mau setia dan yakin teguh kepada Tuhan, hidup menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa biar setiap kita tetap berada dalam jalannya Tuhan, supaya kita juga melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pimpin sertai kami, Tuhan tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Apapun yang kami lakukan, biarlah mendatangkan perkenanan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, terus perbaiki kami Tuhan, ubah kami supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, bahkan di sesama kami. Jagai hati kami dalam kekudusan, kebersihan, tidak ada iri hati, kebencian, dendam. Kami buang semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Jagai langkah kami agar kami tidak salah dalam pergaulan, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Topang kami dengan kekuatan tangan-Mu, dan yang ingin keluar dari dosa-dosa, kenajisan, percabulan, judi, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kepahitan, kekecewaan, Tuhan tolong lepaskan kami. Homoseksual, lesbian, Tuhan tolong bebaskan kami Bapa, untuk kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka yang adalah masalah keuangan, terjebak hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak, bukakan kandungan yang tertutup. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang mau menyenangkan hati-Mu senantiasa. Apapun pergumulan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami. Bapak Presiden Prabowo, Gibran, Tuhan memberkati. Roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Setiap keputusan yang diambil sungguh berdasarkan kebenaran yang dari Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, dan biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas dunia ini, sehingga setiap orang berbalik, bertobat, menyerahkan hidup mereka kembali kepada Tuhan dan meninggalkan segala dosa. Beri kesempatan pertobatan Tuhan sebelum Engkau datang kali yang kedua, supaya banyak orang boleh diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Iya, saya juga mengajak Bapak Ibu, karena sekolah misi ini akan segera selesai di bulan Desember, angkatan yang kedua. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya anak atau ponakan atau jemaat atau siapapun yang ingin memperlengkapi diri sebagai penuai di akhir zaman, kami membuka kembali pendaftaran pada bulan Januari, akan segera dimulai. Saudara bisa daftarkan dan bisa menghubungi nomor yang tertera di sini, ada nomor untuk pendaftaran. Silakan saudara hubungi. Ayo Bapak Ibu dorong anakmu, dorong siapapun untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman di Sekolah Misi Eagle Nest DBTV. Tuhan memberkati.
Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati